Assalamualaikum Sobat Fish TV. Di samping saya sudah ada router dari Tenda ya. Ini tipenya adalah Tenda F3. Jadi di sini adalah kakaknya dari yang kemarin kita review ya, yang N301. Jadi ini di atasnya karena mempunyai 3 antena. Jadi ini cocok untuk ruangan yang lebih luas lagi, terus bangunan yang panjang mungkin ya, atau yang lebih lebar gitu. Kalau misalkan yang N301 itu biasanya untuk yang seperti kontrakan gitu ya, jadi yang tempat-tempatnya kecil. Kalau ini untuk yang wilayahnya ya lumayan luas, medium gitu ya. Jadi fungsinya cocok banget seperti buat repeater bisa, WISP nih yang tukang nembak wifi nih, ini bisa juga. Terus misalkan sobat punya usaha ya, misalkan warkop atau cafe gitu, ini bisa karena ya jangkauannya lumayan luas dan banyak menampung usernya juga ya. Kemudian untuk repeater juga bisa. Terus untuk limit bandwidth juga bisa. Yaudah langsung aja yuk kita unboxing dan kita tes, kita review bagaimana kemampuan Tenda F3 ini. Yuk kita simak videonya. Oke sob, jadi seperti ini barangnya ya. Seperti biasa, Tenda itu selalu dilapisi oleh plastik, jadi biar enak kita lihat produknya. Ini plastiknya saya lepas dulu. Dan ini dia. Jadi di sini ada tulisannya Tenda dan di bawahnya adalah tipenya F3 modelnya. Bisa untuk repeater, router, WISP, access point. Kodenya adalah wireless N300, artinya bisa mencapai kecepatan 300. Easy setup router, jadi gampang instalasinya. Oke, di sini ada tulisan Wi-Fi anywhere in your house, stabil and fast experience, setup within 30 second. Jadi ini instalasinya kayaknya gampang banget ya, 30 second aja tuh. Terus antenanya 5 dBi, jadi dikali 3 ya, karena ada 3 nanti. Kemudian cost ini untuk melimit ya, melimit speed atau bandwidth internet. Misalkan downloadnya berapa itu bisa diatur. Ini N300 yaitu 300 Mbps. Kemudian secure wifi. Oke, bagian sampingnya seperti ini, tulisannya ada power adapter, quick installation, ethernet kabel. Dan di bagian belakangnya yaitu kita langsung aja ke spesifikasi. Jadi sini ada pembandingnya N301, F3 dan yang di atasnya. Untuk speednya kita mendapatkan 300, terus antenanya 3 kali 5 dBi, terus kualitas sinyalnya itu jarang kawan ya, range-nya itu better. Dan semuanya checklistnya ada ya, lengkap, dan yang pasti better dan better, lebih baik dari versi bawahnya ya, yang antena 2. Oke, bagian atasnya tulisan Tenda, bagian bawahnya ini ada tempatnya ya, tempat alamatnya. Jadi ini produksinya dari Cina juga nih, Shenzhen. Oke, yaudah kita langsung buka aja dalamnya seperti apa nih sob. Oh iya, yang di bagian samping sini tadi belum dilihat. Langsung kita cek di sini ada apa aja nih. Ini ada kertas putih, ini berisikan produk lisensi ya. Tulisan yang saya tidak paham. Kemudian kita lanjut lagi, ini adalah panduan instalasi. Panduan instalasinya ya gampang banget ya. Seperti video-video sebelumnya itu tinggal dicolok juga langsung siap pakai gitu ya, tanpa di setting-setting lagi. Oke, seperti koran. Saya rasa anak zaman now sih udah paham ya. Kita lanjut. Di sini kita mendapatkan adaptor. Jadi ini dia adaptornya, langsung kita buka aja. Untuk adaptornya sendiri di sini outputnya itu 9 volt ya. 0,6 ampere atau 5,4 watt. Kemudian ini dia tendanya dan kita mendapatkan kabelan. Ini kabelan standar ya, ini pendek paling ya setengah meter biasanya, atau 1 meter kalau paling panjang. Dan ini dia tendanya, kita keluarin dulu. Jadi ini masih ada plastiknya ya, masih segel semua. Dan ini dia antenanya tuh, mantap sob, ada 3. Oke, ini kita singkirkan dulu. Jadi kalau ditaruh gini keren ya. Ini tampilan atasnya ada apa aja nih. Ini ada sistem wifi, ini ethernet ya 1 2 3, dan ini WAN. Kemudian ini WPS, dan ini entah ini apa ya, saya belum tahu yang tulisan T itu. Kemudian ini sirkulasinya mantap banget, bolong-bolongnya dari mana-mana ya. Jadi bentuknya pun keren, arsitekturnya ya, apa ya sebutannya. Jadi ini desainnya keren banget tuh. Terus ini bagian belakangnya nih kabel WAN, Ethernet 1 2 3. Ini untuk adaptor. Kemudian ini untuk WPS dan reset. Oke. Mungkin langsung aja kita nyalain ya. Ini dari samping tampilannya seperti ini. Dari samping seperti ini. Ini bisa disangkutin juga ya di tembok tuh. Misalkan mau ditempel berdiri gitu, ini ada untuk tempat pakunya. Dan ini antenanya juga bisa diputar-putar. Tuh. Jadi kalau ini mentok sampai sini. Ini ya begitulah pokoknya. Tinggal di setting-setting aja. Kalau misalkan sobat 2 lantai, jadi 1 dikebawahin seperti ini. Kalau misalkan lebih mau fokus ke bawah seperti ini. Jadi ini fungsinya bisa diatur-atur ya.
Ini pancaran sinyalnya ini kanan kiri, kalau begini atas bawah. Oke, langsung kita colok adaptornya untuk kita tes. Oke, sebelumnya saya ingin tes dulu deh untuk wifi di rumah saya ya. Itu saya menggunakan IndiHome yang 50 Mbps. Dan untuk HP Redmi 8 Pro ini dia maksimalnya Mbps, megabita yang besar ya, bukan megabit. Jadinya nanti terbatas, tidak bisa semua kecepatannya keluar ya. Jadi ini kita tes yang di HP aja dulu. Di sini kemungkinan ya hanya sekitar 40-an Mbps ya, karena keterbatasan hardware dari WiFi Redmi Note 8 Pro. Jadi kalau sobat lihat di atas ini nih, ini ya paling maksimal sampai angka 5. Dan ini router WiFi-nya ada di ruangan tengah. Jadi ke kamar ini ya lumayan juga, bisa terhalang tembok juga. Oke, jadi kurang lebih speednya seperti ini, 25 Mbps. Jadi buat pembanding nanti saya tes juga di komputer, jadi biar sobat bisa lihat ya. Oke, ini hasilnya dan kita tes dulu di komputer berapa hasilnya. Oke, yang di komputer sobat bisa lihat ya, ini lebih tinggi, tapi nggak full ya, masih sekitar 30-an, jadi 50 Mbps-nya itu kan up to. Ini nggak keluar semua, namun untuk downloadnya lebih besar di komputer daripada di HP. Ini saya juga pakai dongle WiFi ya di PC saya. Untuk uploadnya sama, tetap 10 Mbps. Oke, sekarang kita tes. Kita gunakan tenda ini menggunakan kabel. Dan di sana sudah saya siapkan kabelan ya, itu panjangnya 50 meter. Nanti sekalian kita colok ke sini, kita lihat hasilnya bagaimana nih. Oke, sekarang kita pasang semuanya. Kita colok kabelannya di port 1 ya, untuk sumber internetnya. Kemudian kita colok adaptornya, ini saya menggunakan kabel Cat 6 ya. Dan sekarang kita cari sumber WiFi dari tenda ini. Dan ini sudah muncul tenda. Jadi namanya bisa berbeda-beda ya kalau sobat juga punya gitu ya, beli sendiri. Oke, ini langsung terhubung. Ini biasanya langsung bisa internet sob. Jadi langsung aja kita tes speed ya. Jadi gampang banget emang instalasinya, cuman belum ada passwordnya ya. Ini langsung kita tes lagi. Oke, sobat bisa lihat ini langsung jalan ya, dan speednya edan 50 Mbps. Jadi sobat bisa bandingin ya dengan router IndiHome bawaan. Tadi speednya nggak keluar semua. Itu dia kenapa saya suka menambahkan router sendiri, atau kadang malah saya matiin tuh untuk WiFi dari IndiHome-nya. Jadi saya pakai WiFi dari router yang di luar IndiHome gitu. Jadi IndiHome-nya hanya untuk modemnya aja. Karena begini sob, hasilnya nanti nggak maksimal. Sekarang kita coba tes yang di komputer ya. Oke, saya konekin ke tendanya dulu nih. Jadi ini belum ada password karena baru diinstal. Terus langsung kita tes speednya. Oke sobat bisa lihat ya, speednya mentok di 50 Mbps. Jadi bener-bener seluruh bandwidthnya bener-bener keluar ya sob. Ini bahkan sampai 52 Mbps dan dia turun lagi. Jadi ya tergantung ya, karena kan ini wifi nya dipakai juga ya sama yang lain gitu, nggak cuma dipakai untuk tes aja. Jadi banyak perangkat saya yang connect sekarang, jadi bukan 4 Mbps nya kepake yang lain. Jadi menurut saya sini ini mantep banget ya. Sekarang kita coba ganti password, terus kita coba limit ya speednya, gimana hasilnya yang kita dapatkan. Oke, untuk settingnya sobat bisa input IP-nya 192.168.01. Kemudian kita okein dan ini dia instalasi pertama kalinya. Di sini kita ganti namanya, misalkan namanya itu Viz TV. Kemudian passwordnya kita isi bebas ya masing-masing ya. Kalau sudah langsung kita klik OK dan ini langsung selesai. Coba kita simpan. Terus kemudian kita cari nama WiFi yang barunya ya. Jadi dia meribot setelah kita setting tadi. Ini kita scan lagi. Nah ini dia WiFi-nya namanya Viz TV. Ini kita masukin passwordnya dulu. Kemudian kita klik sambungkan. Oke, ini sudah terhubung dan kita balik lagi ke settingannya masih sama ya sama yang tadi ya. Jadi di sini ini kita refresh aja. Oke, kita sudah masuk. Di sini kita bisa pilih menu. Ini kalau lewat komputer jauh lebih lengkap ya settingannya setahu saya. Kalau misalnya di HP ini terbatas. Kemudian di sini kita pilih wireless setting, ada apa aja ya. Ini dia wireless setting, jadi wifi, password, terus segala macam, ada WPS, wifi schedule, ini ada networknya. Ini bisa diganti ya. Ini sesuai kebutuhan, normalnya sih dinyalain semua gitu. Terus wireless channelnya auto bisa diganti juga. Channel width ya 40 sama 20, ini pakai 40 karena memang di sini kan 50 Mbps ya biar keluar semua gitu. Terus kita cek lagi yang atasnya internet setting. Jadi di sini bisa diganti-ganti juga modenya. Tergantung kebutuhan sobat butuhnya apa. Di sini ada bandwidth control. Jadi kita coba setting dari sini apakah bisa disetting ya. Kalau saya biasanya nyetingnya dari komputer. Oke, di sini dia nggak bisa
ngotak-ngatik kecepatannya. Jadi memang harus dari komputer, atau nanti saya ajarkan caranya ini wireless repeater ya. Jadi kalau misalkan pingin ngelempar wifi tanpa kabel, tapi saya sarankan ya pakai kabel, karena kalau di repeater itu paling kecepatannya turun setengah, mungkin jadi 20 atau 30 Mbps dari yang tadinya 50. Kemudian ada parental control, misalkan di jam-jam tertentu dia mati gitu, atau di hari-hari tertentu dia mati. Terus kita masuk ke mode advance. Di sini ada blacklist. Jadi kalau sobat mau blacklist tuh nomor-nomor, bukan nomor ya, MAC address yang tidak dikenali itu bisa diblokir sehingga mereka nggak bisa connect internet kita. Ada settingan DNS, DMS host, ping 1, UPnP, AP isolation. Oke, sekarang kita cek yang paling bawah. Di sini ada administrator. Administratornya seperti ini bisa ganti password. Terus kemudian clone max, MTU, one speed. One speednya ini kecepatan ya. Jadi ini auto bisa 100 Mbps sih tulisannya di sini. Oke, kita lanjut lagi. Ini LAN IP-nya bisa kita setting kalau sobat mau setting. Remote management biasanya untuk kontrol jarak jauh ya. Oke, ini GMT plus 7. Apakah ada Indonesia di sini, Jakarta gitu? Kita coba cari, ternyata ada, ya udah kita pilih aja. Kemudian ini reboot, reset factory, backup ya. Kalau misalkan butuh banget gitu ya, ini bisa di backup. Takutnya nanti ke reset sama siapa gitu, jadinya tinggal di restore aja ya. Di bawahnya ada restore. Kemudian export syslog, ini biasanya kalau ada error ya, tapi jarang sih kalau kita gunain itu. Terus ini firmware upgrade, kalau sobat mau upgrade softwarenya atau firmwarenya. Oke, ini saya save dulu. Oke, karena habis ganti jam tadi. Sekarang saya coba settingan yang model komputer. Untuk mode setting PC, sobat nggak perlu nyalain PC atau laptop ya, tapi bisa disetting dari Chrome. Itu buka situs desktop. Oke, ini jadi tampilan yang di PC seperti ini jauh lebih lengkap ya. Kita cek bandwidth control. Jadi di sini kita bisa cek ini ada limitnya ya. Ini HP saya Redmi Note 8 Pro. Kemudian kita coba download limitnya, kita batasi, misalkan ini aja deh, HD video aja yang sudah ada. Terus kalau sudah, kita langsung save paling bawah. Ini langsung aja kita mulai. Dan sobat bisa lihat speednya benar-benar berkurang ya. Jadi dibatasin tadi cuman sekitar berapa ya HD video ya. HD video ya sekitar 3-5 Mbps sih. Jadi lihat ya sob, ini benar-benar ke limit. Jadi sobat nggak perlu mikrotik lagi. Kalau kecuali untuk yang usaha besar yaitu butuh mikrotik ya. Jadi ini benar-benar berjalan banget limitnya. Untuk limit unggahnya ini tidak dilimit tadi. Jadi unduhnya aja yang dilimit. Tapi ya setidaknya ini bekerja dengan baik. Oke, saya rasa video sudah cukup sampai di sini. Kalau sobat mau ganti mode WSP atau dimodif jadi outdoor nih juga bisa. Jadi nanti di saat instalasi pertama itu sobat tinggal pilih pingin dijadikan misalkan apa WSP, pingin dijadikan seperti ini dynamic IP, atau dijadikan router atau repeater. Jadi itu tinggal di reset pabrik aja settingnya di awal. Karena kalau misalkan sudah seperti ini ya nanti ribet ya. Jadi mendingan di reset pabrik baru di setting ulang lagi dari awal. Oke sob, itu tadi videonya. Jadi bagaimana menurut sobat? Apakah produk Tenda F3 ini rekomendasi buat sobat nih? Kalau menurut saya sih dari harganya yang terjangkau ya cukup oke. Apalagi ini antenanya 3 ya. Jangkauannya lebih luas. Kalau dilihat dari harga adeknya itu paling cuma beda 10-20 ribu. Jadi ya nggak banyak juga bedanya. Jadi kalau misalkan untuk keperluan pribadi atau usaha ya sekalian aja beli Tenda yang F3 nya nih sob. Jika video ini bermanfaat menambah wawasan sobat, jangan lupa di like ya. Dan yang sudah punya mungkin bisa berikan komentarnya di deskripsi video ini. Sampai jumpa kembali, salam sobat Fis TV, wassalamualaikum.